Pesawat tempur generasi kelima Kaan buatan Turki sedang dalam tahap akhir pembuatan 2 prototipe. Sementara itu, Indonesia yang sebelumnya menyatakan minat, sudah memasukkan rencana pembelian 48 unit Kaan ke dalam proyeksi kebutuhan pertahanannya. Sahabat pecinta dunia aviasi, coba bayangkan, Turki yang dulu lebih dikenal karena kebab dan drama serialnya, kini justru tampil mengejutkan dengan langkah besar di dunia pertahanan udara. Turkish Aerospace Industry atau TAI sedang bikin pesawat tempur generasi kelima yang namanya Kaan. Nah, jangan salah, ini bukan pesawat mainan atau drone mini yang bisa kita beli di marketplace. Ini jet tempur kelas dunia. Sampai sekarang mereka sudah bikin prototipe pertama, namanya P0, dan tahun lalu sudah sukses terbang perdana. Bayangin, P0 ini sudah bisa melesat sampai 230 knot dengan ketinggian 8.000 kaki. Jadi bukan cuma terbang sebatas coba mesin nyala enggak, tapi benar-benar sudah unjuk gigi. Nah, kabar paling baru, TAI hampir selesai dengan prototipe kedua dan ketiga, P1 dan P2. Rencananya, 2 jet ini bakal terbang pada musim semi 2026. Bedanya apa dengan P0? Nah, kalau P0 itu masih kayak prototipe awal. Kalau P1 dan P2 ini sudah mulai ada penyempurnaan, baik dari luar maupun dalam. Ibaratnya kalau P0 itu kayak masakan percobaan, P1 dan P2 ini sudah mulai rasa restoran. Yang lebih menarik lagi, Indonesia juga ikut dalam proyek ini. Kita sudah teken kontrak untuk membeli 48 unit Kaan. Jadi nanti kalau jadi, jangan kaget kalau di langit Nusantara ada jet tempur baru dengan logo Garuda. Totalnya, TAI bakal produksi 148 unit untuk batch awal. Dari jumlah itu, 48 buat Indonesia dan sisanya untuk Turki sendiri. Turki memang butuh banyak karena pesawat tempur lamanya sudah usur, ibarat mobil tua yang kalau dipaksa ngebut, mesinnya batuk-batuk. Bukan cuma Indonesia loh yang tertarik, ada Saudi Arabia karena mereka gagal dapat F-35 dari Amerika. Jadi sekarang melirik Kaan. Ada juga Pakistan, Azerbaijan, bahkan Mesir yang masih mikir-mikir, kayak orang mau beli rumah, DP-nya sanggup nggak ya? Presiden Erdogan sendiri sangat bangga dengan proyek ini. Bahkan lewat media sosial, beliau bilang bahwa kerjasama dengan Indonesia ini bukan cuma soal jual beli, tapi juga soal teknologi. Jadi ada kemungkinan industri pertahanan Indonesia ikut dilibatkan. Wah, ini jelas peluang emas buat kita. Sekarang, kenapa Turki repot-repot bikin Kaan? Karena dulu mereka itu bagian dari program F-35 Amerika. Harapannya bisa dapat 100 unit F-35. Tapi, gara-gara Turki beli sistem pertahanan dari Rusia, Amerika langsung ngambek dan bilang, oke, kalian keluar dari program. Mirip kayak dikeluarkan dari grup WhatsApp keluarga. Nah, dari situ Turki marah, tapi juga semangat. Kalau kalian nggak mau kasih, kami bikin sendiri. Dan hasilnya, lahirlah Kaan. Dan ini bukan proyek main-main loh. Kalau sukses, Turki bakal jadi negara keempat di dunia yang bisa bikin jet tempur generasi kelima setelah AS, Rusia, dan Cina. Bahkan Turki sudah pasang visi jauh ke depan loh. Setelah Kaan, mereka mau kembangkan pesawat generasi ke-6. Generasi ini sudah masuk ke ranah futuristik, pakai AI, ada drone wingman, dan teknologi siluman yang lebih canggih lagi. Cina sudah mulai dengan J36 dan J50. Amerika lagi garap NAGD, Eropa malah ribut internal, sementara Turki bilang, tenang, kita juga bisa. Nah, ini menariknya buat Indonesia. Kita sekarang ada di 2 proyek, KF-21 dari Korea Selatan dan Kaan dari Turki. Jadi posisi kita seperti anak muda yang punya 2 motor sport baru, tinggal pilih mana yang mau dipakai jalan-jalan duluan. Kalau dipikir-pikir, posisi Indonesia ini unik banget. Bayangin, kita punya peluang ikut di 2 proyek jet tempur generasi kelima sekaligus, KAF-21 Boramae dari Korea Selatan dan Kaan dari Turki. Rasanya kayak orang punya 2 tiket konser band besar. Bingung mau nonton yang mana dulu. Dengan ikut di 2 proyek ini, Indonesia bukan cuma jadi pembeli, tapi juga bisa ikut belajar teknologi. Karena jujur saja, bikin pesawat tempur itu nggak bisa kayak bikin odong-odong di pasar malam. Ini butuh riset, butuh SDM hebat, dan butuh investasi besar. Nah, kalau kita bisa ikut nimbrung di proyek-proyek besar ini, otomatis industri dirgantara Indonesia juga ikut naik kelas. Turki sendiri punya ambisi luar biasa. Mereka nggak mau sekadar jadi pembeli atau pengguna. Dari awal mereka sudah bilang,
Kami ingin jadi produsen, bahkan jadi eksportir jet tempur modern. Dan ternyata mereka konsisten. Setelah didepak dari program F-35, mereka langsung banting setir dan membangun proyek KA-an dengan sumber daya sendiri. Itu ibaratnya kayak ditolak gebetan, tapi akhirnya bisa bikin bisnis sendiri dan sukses. Gebetannya malah nyesel belakangan. Nah, kalau kita lihat peta global, saat ini hanya segelintir negara yang bisa bikin jet tempur generasi kelima. Amerika dengan F-35 dan F-22 Raptor, Rusia dengan Su-57, lalu China dengan J-20 dan J-35. Turki dengan KA-an akan jadi negara keempat. Dan kalau Indonesia ikut punya, itu artinya kita bisa jadi salah satu negara pengguna pesawat tempur paling elit di dunia. Bayangin, nanti di kawasan Asia Tenggara, langitnya bakal semakin ramai. Karena selain Indonesia, negara-negara lain juga sudah mulai memperkuat armadanya. Vietnam melirik jet Rusia, Singapura sudah punya F-35, Malaysia masih tarik ulur antara barat dan timur. Kalau Indonesia berhasil mendatangkan KA-an, posisi kita bakal jauh lebih disegani. Dan ingat, KA-an bukan pesawat ecek-ecek. Spesifikasinya sudah masuk kelas dunia. Stealth atau siluman, radar canggih, kemampuan tempur jarak dekat maupun jarak jauh, dan kecepatan yang bisa bikin pilot senyum-senyum sendiri di kokpit. Ditambah lagi ada rencana untuk menjadikannya platform menuju pesawat generasi ke-6. Itu berarti teknologi yang dipakai akan bisa di-upgrade, tidak ketinggalan zaman hanya dalam satu dekade. Di sisi lain, Indonesia juga masih punya proyek KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. KF-21 ini juga nggak kalah keren, walaupun beberapa pakar menyebutnya masih setengah jalan menuju generasi kelima, lebih pas disebut 4,5 generasi. Tapi tetap saja, pesawat ini bisa jadi tonggak penting bagi kita untuk masuk ke jajaran negara dengan teknologi dirgantara modern. Kabar baiknya, kalau dua proyek ini berhasil, kita punya dua jalur berbeda untuk memodernisasi TNI AU. Satu dari Asia Timur, satu lagi dari Asia Barat. Ini ibaratnya punya dua jalur logistik. Kalau salah satu tersendat, ada cadangan dari jalur lainnya. Truk-truk, atau ada cadangan dari jalur logistik gitulah. Truk-truk atau pakai bahasa sehari-hari ya, ibaratnya punya dua jalur logistik. Kalau salah satu tersendat, ada cadangan dari jalur lainnya. Dan jangan lupa, kerjasama ini juga bukan cuma soal beli pesawat, tapi juga transfer ilmu. Ada kemungkinan tenaga ahli kita dilibatkan. Ada peluang industri lokal kita ikut bikin komponen. Bayangkan kalau komponen sayap atau radar buatan Indonesia bisa terpasang di jet tempur generasi kelima. Wah, itu bukan cuma prestasi, tapi juga simbol kebangkitan teknologi bangsa kita. Wah, itu bukan cuma prestasi, tapi juga simbol kebangkitan teknologi bangsa Indonesia. Well, gitu aja, mending bahasanya panjang banget. Wah, itu bukan cuma prestasi, tapi juga simbol kebangkitan teknologi bangsa kita. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.